Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama, yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua nikmat karunia pada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, serta bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya, terutama aktivitas beribadah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, rezeki, umur yang barokah, selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf baru bisa bikin konten lagi karena kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Bukan berarti kita atau saya pribadi tidak menyapa jenengan semua ya. Jadi mohon dimaklumi karena kita bagi-bagi ya. Jadi banyak yang membutuhkan arahan, bimbingan ya. Tapi saya utamakan pada jenengan-jenengan yang sudah ada di grup ya. Kalau ada waktu ya, waktu longgar, saya sempatkan untuk membuat konten atau menyapa jenengan-jenengan di grup. Ya, sekali lagi saya mohon maaf karena tidak bisa terlalu standby ya, untuk memberikan arahan jangan pada jenengan-jenengan semua. Jangan lupa like dan subscribe ya. Komen yang sifatnya membangun, yang mempererat tali saudara ya. Tali persaudaraan yang erat ya. Karena kita hidup ini sebenarnya hanya mampir ngombe ya, kalau bahasa Jawanya hanya sementara. Kita diberikan sama Allah Subhanahu wa taala umur, gunakan sebaik-baiknya. Gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Gak usah kita berbuat yang tercela, berpikiran negatif pada seseorang ya. Kita berlatih menjadi orang baik, bukan orang baik, melatih menjadi orang yang baik. Jadi belajar terus menjadi orang yang baik, sehingga nanti insya Allah kita menjadi orang yang baik ya. Jadi belajar itu tidak harus saklek ya, harus saklek langsung jadi orang baik, tapi belajar terus. Sama seperti kita sholat ya, tadinya nggak sholat, kita terus sholat ya, bertahap ya, mampunya ini ya kita jalankan sesuai dengan kemampuan. Tapi insya Allah dengan niat yang tulus ya, yang ikhlas, insya Allah kalau kita sudah mengikrarkan diri untuk berbuat baik ya, tidak akan berat. Yang penting continue, istiqomah ya, pasti semuanya akan menjadi baik-baik saja ya. Banyak yang bertanya ya, kok ilmunya si A, si B ini ada yang mandi ampuh mustajab apa yang enggak. Semua sebenarnya sudah saya jelaskan di dalam grup, bahwa keampuhan, kemandian, kemustajaban ilmu yang kita miliki ini tergantung pada diri kita sendiri ya. Syaratnya apa? Ikutin petunjuk ya, yang sudah diberikan. Kedua, apakah kita sudah menjalankan syarat mempunyai ilmu asmaul haq belum ya. Ketiganya itu kita tawaduk enggak pada gurunya gitu. Ya, karena keberkahan ilmu itu tergantung pada kita memperlakukan gurunya itu seperti apa ya. Kadang-kadang kita kan pamrih
dan macam-macam. Intinya dalam belajar ilmu asmaul haq ini, ikutin aturannya, ingat syarat kita mau memiliki ilmu asmaul haq, dan ketahuan kita pada guru kita. Gitu. Jadi banyak murid-murid rumah singgah asmaul haq yang sudah sukses. Ya, banyak menolong orang, ya, intinya menjadi orang yang bermanfaat di lingkungannya masing-masing. Ya, ada yang perkembangannya besar, ada juga yang sosokan ibaratnya, yang sudah pengakuan. Nah ini mengaku dirinya sudah bisa, mengaku dirinya dekat sama gurunya, mengaku ini sehingga dia lupa dengan tatanan di rumah singgah asmaul haq, tata cara mengistiqomahkan ilmunya, ya, tidak mentaati lagi aturan syarat ilmunya, ya, dan macam-macam. Jadi kalau orang udah timbul penyakit hati yang ada di dalam diri kita, pengakuan-pengakuan itulah akan muncul pada diri kita. Makanya itu harus kita hindari. Tapi kalau kita benar-benar mengikuti aturan ilmu asmaul haq, ya, tata caranya, insya Allah itu akan jauh dari penyakit itu. Karena apa? Kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ingat, insya Allah kita tidak akan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau saya pribadi itu mengarahkan, menasihati, masalah nanti sudah diarahkan, sudah dinasihati nggak bisa, ya itu udah urusannya masing-masing, ya. Itu udah nggak ada pertanggungjawaban lagi. Kalau penyakit-penyakit hati itu timbul, ya, iri, dengki, hasad, itu akan muncul pada diri kita. Kita dengan gurunya dekat dengan si A, oh kirain pilih kasih, dekat si ini kirain ini. Jadi kan yang dikeluarkan tuh pikiran-pikiran yang negatif, ya. Jadi kalau saya pribadi, ya, siapa yang semangat untuk menjalankan ilmu asmaul haq, ya, benar-benar mencintai rumah singgah yang mengasuhnya, mencintai atau merasa memiliki rumah singgah, itu insya Allah saya juga senang, karena kebahagiaan guru itu keberhasilan murid-muridnya, ya. Tapi kalau muridnya, anggotanya itu ibaratnya tidak mengikuti aturan yang sudah ada, ya, ya itu udah urusan masing-masing. Tapi saya nggak akan sakit hati, ya, ibaratnya, oh orang yang menghina saya, memfitnah saya, baik orang lain atau orang yang sudah ikut di rumah singgah asmaul haq, itu nggak ada rasa ini, biarkan, karena semuanya itu kan masing-masing. Jadi yang seperti saya sharekan konten yang dulu, karena ada hukum tanam tunas, ya, siapa yang menanam kebaikan dia pasti akan memanen kebaikan, siapa yang menanam keburukan dia pasti akan memanen keburukan. Jadi semua masalah jangan diambil pusing, santai, ya. Kita hidup itu tenang, santai. Kalau nggak ada bumbu-bumbu seperti itu namanya bukan hidup. Allah tidak akan mencintai kita. Bukti Allah mencintai kita seperti yang saya konten udah sebelumnya, kita diberikan suatu masalah-masalah sehingga kita itu akan menjadi lebih dewasa, lebih mengenal, oh orang ini, si A ini seperti ini sifatnya, si B seperti ini, si C seperti ini. Sama Allah itu dikasih tahu, ya. Orang itu tipe pengkhianat, pecundang, ini gitu udah tahu kita. Sama Allah dibukakan gitu. Jadi ya intinya dalam melajari ilmu yang hak ini, orang lain mau bilang apa pada diri kita, yang terpenting kita tidak melakukan tuduhan mereka. Mereka bilang seperti itu karena ketakutan, ya. Ketakutan disaingi, ya. Ketakutan
dianggap rendah dan macam-macam. Makanya ilmu yang kita miliki ini, kalau kita sudah merasakan keberkahan nikmatnya ilmu ini, jadilah seperti ilmu padi, semakin merunduk, semakin runduk. Biarin kita dihina, biarin kita dicaci maki. Nah, kalau udah seperti itu, ya insya Allah ilmu jenengan itu akan mandi ampuh mustajab. Ya, buat apa aja, ya, buat menolong sesama kita, buat mengatasi masalah, baik masalah kita, masalah orang lain. Itu insya Allah ilmunya akan mandi ampuh mustajab. Intinya yang ditanamkan pada diri kita ini berpositif, ya. Jadi berpikiran, perilaku yang positif saja. Sebarkan kebaikan, ya. Sama siapapun, jangan pandang bulu. Ya. Jadi kita tidak membedakan si A si B, semuanya sama. Yang penting, ya, kita bergaul itu mempunyai filter. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Sehingga kalau sudah kita seperti itu, hidup itu akan tenang, ya, akan damai. Meskipun banyak anjing yang menggonggong, ya, pada insya Allah kabilah berlalu. Jadi itulah bumbu-bumbu kehidupan, ya, intinya itu. Jadi kalau pengen ilmunya itu mandi ampuh mustajab, 3 itu tadi yang harus jenengan perhatikan, ya. Ikutin tata caranya, ingat akan syarat mempunyai ilmu asmaul haq itu, dan ketiga, berbuatlah baik sesama kita dan tawaduk pada gurunya. Insya Allah ilmunya dengan akan mandi ampuh mustajab untuk semua hal, ya. Untuk semua hal, baik mengatasi permasalahan sendiri, permasalahan orang lain, ya, untuk pengobatan dan macam-macam. Insya Allah ilmunya akan mandi ampuh mustajab. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dengan sekelumit wejangan ini atau nasihat kepada jenengan-jenengan semua, ya, seluruh anggota atau murid Asmaul Haq dimanapun berada, jenengan bisa berkembang. Gunakan ilmu jenengan sebaik-baiknya, ya, untuk bekal hidup di dunia ini. Karena hidup itu akan mati, ujung-ujung akan mati kalau di dunia ini. Ya, carilah bekal yang sebanyak-banyaknya untuk menuju kehidupan yang abadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebenarnya apabila ada salah kata saya yang kurang berkenan pada diri jenengan atau menyakiti hati jenengan. Ya, saya sebagai manusia berdosa tidak luput dari kesalahan. Kurang lebihnya seperti itu. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.